wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nabila Asegaf dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema pembelajaran mufrodat pada mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG. Sebelum masuk ke pembahasan, apa sih pengertian mufrodat? Nah, mufrodat atau kosakata atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan vocabulary adalah sejumlah kata atau kumpulan kata yang diketahui oleh seseorang. Perbendaharaan kata seseorang dapat dikatakan sebagai himpunan kata-kata yang dikuasai dan dimengerti oleh orang tersebut yang dapat digunakan untuk menyusun kalimat baru. Mufrodat merupakan salah satu unsur bahasa yang penting karena ia berfungsi sebagai pembentuk kalimat dan wacana. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat pembelajaran mufrodat. Ada yang berpendapat bahwa seorang siswa dikatakan telah belajar mufrodat jika ia mampu menerjemahkan kosakata tertentu ke dalam bahasanya. Ada juga yang berpendapat bahwa siswa dikatakan telah belajar mufrodat jika ia mampu mencari maknanya dalam kamus dwi bahasa. Nah, pembelajaran mufrodat tidak identik dengan pembelajaran bahasa itu sendiri, karena mufrodat belum bisa memberikan pengertian yang jelas jika tidak dirangkai dalam kalimat yang benar, baik dari sisi gramatikanya maupun dari sisi konteksnya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa pembelajaran mufrodat bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan hanya sarana. Dengan demikian, posisi mufrodat dalam sistem bahasa Arab tidak hanya terkait dengan makna kata per kata, tetapi juga berkaitan dengan ragam dan variasi bentuk mufrodat itu sendiri yang secara gramatika mempunyai kegunaan masing-masing. Maka mufrodat dapat diposisikan pada level fonologis ketika dilafalkan, kemudian morfologis dilihat dari sisi bentuk kata, sintaksis saat dimaknai dari posisi struktur gramatika, semantik dilihat dari konteks makna, dan siyak ghair lughawi dari konteks non-linguistik seperti sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, mufrodat itu termasuk unsur bahasa yang penting dan tidak boleh dipandang sebelah mata dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Pembahasan kedua mengenai tujuan pembelajaran mufrodat. Mengingat bahwa mufrodat merupakan unsur penting dalam bahasa Arab, maka tujuan pembelajaran mufrodat juga harus diorientasikan kepada fungsionalisasi bahasa Arab itu sendiri sebagai media untuk memahami dan berkomunikasi. Artinya, mufrodat hendaklah dijadikan sebagai alat untuk penguasaan keterampilan berbahasa, baik reseptif maupun ekspresif. Dengan demikian, tidak tepat jika pembelajaran mufrodat diarahkan kepada usaha agar siswa hafal di luar kepala dengan segudang mufrodat, tanpa dibarengi dengan upaya dan latihan penggunaan mufrodat tersebut dalam konteks yang tepat. Adapun tujuannya yang pertama, mengenalkan kosakata baru baik dalam teks tertulis atau qiraah maupun dalam wacana lisan atau istima'. Kedua, untuk melatih siswa agar dapat melafalkan mufrodat dengan baik dan benar. Ketiga, memberikan makna mufrodat dengan cara yang tepat, baik makna leksikal maupun makna gramatika yang sesuai dengan konteksnya. Dan yang terakhir yaitu melatih siswa untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat sempurna dan kontekstual. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai indikator penguasaan kosakata. Menurut Al-Khuli, unsur-unsur atau indikator pemahaman mufrodat yang harus diperhatikan guru dalam proses pembelajaran mufrodat adalah yang pertama, siswa mampu memahami makna mufrodat ketika mendengar atau membacanya. Kedua, siswa mampu mengucapkan mufrodat dengan benar jika menggunakannya dalam percakapan. Ketiga, siswa mampu menulis mufrodat tersebut dengan baik dan benar. Keempat, siswa mampu membaca mufrodat tersebut jika melihatnya ke dalam tulisan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu siswa mampu menggunakan mufrodat dalam kalimat sempurna,
baik melalui tulisan maupun percakapan. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, bukan terletak pada seberapa banyak mufrodat yang dapat dihafal di luar kepala, melainkan terletak pada kemampuannya untuk menggunakan mufrodat secara tepat, baik dalam memahami teks tulis dan wacana lisan, maupun dalam berekspresi, yaitu melalui lisan dan tulisan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu media pembelajaran mufrodat. Adapun media yang dapat digunakan dalam pembelajaran mufrodat ialah yang pertama, kartu bergambar. Kartu bergambar ini langkahnya seorang guru merancang kartu bergambar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian guru bisa menyiapkan kartu yang berisi sebuah gambar yang sesuai dengan kosakata bahasa Arab yang akan dipelajari. Nah, langkah selanjutnya yaitu seorang guru mengenalkan kepada siswa melalui media pembelajaran tersebut dan dilanjutkan dengan penjelasan sederhana tentang penggunaan media kartu belajar tersebut. Kemudian yang kedua, mobile learning. Mobile learning ini merupakan suatu model pembelajaran di mana proses belajar dilakukan dengan memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan notebook. Karena dengan mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab berbasis mobile learning, materi pelajaran mufrodat dapat disajikan lebih menarik dan menyeluruh dengan materi yang ditampilkan dalam bentuk gambar, audio, dan bisa juga berupa video. Kemudian yang ketiga, miniatur benda asli, seperti miniatur rumah, miniatur buah-buahan, miniatur hewan, dan lain sebagainya. Dengan menghadirkan miniatur tersebut, guru dengan mudah mengucapkan, menunjuk, dan menjelaskan masing-masing kosakata yang akan diajarkan kepada siswa. Dan media yang terakhir yaitu puzzle. Model puzzle dapat menjadi sebuah media menarik untuk menghafal mufrodat, karena di dalamnya terdapat unsur bermain dengan menyusun sesuatu, sehingga puzzle ini dapat menjadi salah satu media yang menghindarkan peserta didik dari rasa jenuh dalam belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik pembelajaran mufrodat. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyajikan makna mufrodat. Al-Khuli menyebutkan bahwa di antara teknik yang bisa digunakan untuk menyajikan makna kosakata ialah yang pertama, menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Strategi ini digunakan untuk menjelaskan makna kosakata yang sekiranya bendanya itu ada dalam kelas atau benda-benda tersebut bisa dibawa di dalam kelas. Kemudian yang kedua, gambar. Benda yang tidak bisa atau tidak mungkin dibawa ke kelas, untuk menjelaskan maknanya bisa melalui gambar, baik berupa gambar bergerak maupun gambar permanen. Ketiga, gerakan. Ada beberapa kata, biasanya kata kerja, yang penjelasannya lebih baik dengan gerakan atau peragaan. 4, yaitu konteks. Ada juga kata-kata yang penjelasannya memerlukan konteks atau dibuat dalam kalimat sempurna. Kelima, sinonim. Nah, dalam sinonim ini bisa menjelaskan makna kata dengan menyebutkan sinonimnya atau yang sama fungsi gramatikanya, dengan syarat kata-kata itu sudah dikenal dan dipelajari oleh siswa. Yang keenam yaitu antonim. Kebalikan dari sinonim, yaitu bisa menjelaskan makna kata dengan menyebutkan kebalikannya, dengan syarat kata-kata tersebut telah dipelajari oleh siswa. Ketujuh, definisi. Nah, dari definisi itu kita bisa menerangkan makna kosakata dengan menyebutkan definisinya. Kemudian yang terakhir yaitu tarjamah. Langkah terakhir untuk menjelaskan makna kosakata adalah dengan terjemah ke bahasa siswa. Nah, langkah tarjamah ini bisa digunakan untuk menjelaskan kata yang tidak tepat, kata yang tidak dapat dijelaskan dengan cara-cara yang lain. Penjelasan poin terakhir yaitu evaluasi pembelajaran mufrodat. Secara umum, tes penguasaan mufrodat dapat diarahkan pada dua hal, yaitu tes penguasaan mufrodat yang bersifat pasif reseptif dan tes penguasaan mufrodat yang bersifat aktif produktif. Tes jenis pertama bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufrodat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya.
Sedangkan teks penguasaan mufradat jenis kedua bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mufradat dalam artian siswa tersebut mampu menggunakan mufradat yang diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Untuk memastikan penguasaan siswa terhadap kosakata secara pasif reseptif, kita dapat melihatnya dari indikator-indikator yang dikembangkan dari pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa seseorang memahami makna suatu kata. Sedangkan untuk memastikan penguasaan dan pemahaman siswa secara aktif produktif, indikatornya dapat dikembangkan dari pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa seseorang dapat menggunakan suatu kata sesuai dengan apa yang ingin diungkapkannya. Cukup sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Syukron ala hasni ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.